Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, sampai yang makalah sabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ah. Kalimat hikmah yang ketujuh an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma aso karimun, orang yang mulia itu tidak akan bermaksiat, wala atharat dunya alal akhirah, tidak akan mengutamakan dunia mengalahkan akhirat, hakimun, orang yang bijaksana. Hadirin rahimakumullah, dan halaman 4. Kalau dalam kitab ini halaman 4 paling bawah itu. Ini makalah ke-7, makalah as-sabi'ah. Jadi ada kata mutiara, kalam hikmah, ma asallahu karimun wala atharad dunya alal akhirati hakimun. Jadi yang pertama orang yang karim. Karim itu artinya orang mulia. Lalu yang kedua hakimun, orang yang bijaksana. Di sini ada dua hal. Orang yang mulia itu tidak akan bermaksiat. Dulu salah satu asbabun nuzulnya ketika sahabat Bilal ini sahabat yang fisiknya berkulit hitam, mantan budak berkulit hitam. Kalau sekarang ini pokoknya rakyat jelata, rakyat yang lemah. Lalu ketika jadi muadzinnya Rasulullah, banyak yang komentar, masa muadzin kok bekas budak, masa muadzin kok hitam dan sebagainya. Saking parahnya kalau menghina, sampai-sampai sahabat Bilal itu disebut seperti gagak. Saking hitamnya nih, sampai seperti gagak itu kan hitam. Itu lo lihat gagak sedang ada. Itu saking menghina. Nah, ketika banyak orang yang menghina Sayyidina Bilal bin Rabah ini, turunlah ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi kalian itu bukan orang yang status sosialnya tinggi, tapi yang bertakwa. Nah, yang namanya bertakwa itu kayak kita di masjid. Orang bertakwa itu kayak di masjid, semua punya kesempatan. Orang kecil, anak kecil bisa masuk masjid, laki-laki bisa masuk masjid, orang perempuan bisa masuk masjid, pejabat bisa masuk masjid, rakyat juga bisa. Ini namanya kemuliaan. Jadi dalam Islam itu kemuliaan itu bisa diperoleh siapa saja tanpa terkecuali. Tapi syaratnya satu tadi, ma'aso Allah, selama tidak maksiat. Jadi
Jadi kita ini disebut mulia selama tidak maksiat. Berarti kebalikannya apa? Kalau maksiat kemuliaannya akan turun. Ini yang di dalam Al-Quran salah satunya bermakna tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu kalau taat akan menjadi ahsani takwim, tapi kalau maksiat jadinya asfala safilin. Nah, kemaksiatan itu ada 3 tingkat. Yang paling tinggi namanya kufro wal fusuko wan nifak. Kalau dalam Quran itu wan nisyan wal isyan. Ada 3 tingkatan kemaksiatan dalam Quran. Satu namanya kafir. Kalau kafir ini berarti non-Islam. Ini maksiat yang paling buruk, yang tidak akan dapat syafaat. Jadi kalau orang meninggal dunia dalam keadaan kafir, Rasulullah nggak bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena dia kafir. Ibaratnya dosa ini dosa yang tidak bisa dimaafkan. Ini kafir. Makanya selama kita jaga iman, insya Allah kita nanti berhak dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama iman. Makanya yang dijaga tadi tauhid. Oleh karena itu sedikit masalah hukum. Para ulama dulu di dalam menjaga kita biar akidahnya benar itu dilarang untuk menyerupai simbol-simbol kemusyrikan. Nah, kalau sekarang ini ya mirip-mirip ikut-ikut atributnya Natalan, nah, seperti ini tidak. Termasuk kalau dalam konteks Indonesia dilarang untuk mengucapkan selamat Natal dan yang lain-lain. Sebenarnya tujuannya adalah menjaga akidah. Kalau di mana? Kalau di negara lain kayak di Mesir, di Suriah, itu orang mengucapkan selamat Natal boleh. Kenapa? Karena mereka ini antara orang Islam sama orang Kristen sering konflik. Kalau mereka sering konflik, ketika mengucapkan selamat Natal itu tanda damai. Maka di sana apa diperbolehkan. Nah di Indonesia ini orang Islam sama Kristen sudah damai. Nggak usah mengucapkan selamat Natal, sudah apa hidup damai. Tujuannya mengucapkan selamat Natal itu adalah ini loh saya damai dengan kamu. Nah di Indonesia antara orang Kristen sama Islam sudah damai. Nah karena sudah damai nggak perlu saling tadi mengucapkan selamat ini selamat. Karena tujuan utamanya sudah tercapai, damai, nggak ada perang. Nah ini makanya rata-rata ulama di Indonesia tidak membolehkan mengucapkan Natal kecuali terpaksa. Statusnya itu terpaksa. Contohnya siapa yang terpaksa? Presiden, kemenang, wali kota. Ya mau tidak mau ya. Karena dia pemimpinnya bukan hanya orang Islam, warganya juga ada yang non muslim. Nah ini sebagai pejabat dia terpaksa harus mengucapkan. Kalau kita nggak ada apa-apa, nggak ada musuhan sama tetangga yang Kristen, ya nggak usah pakai selamat-selamat gitu. Sudah aman, sudah damai. Ini pendapat yang lebih aman, yang lebih baik di dalam kasus Indonesia. Kapan selamat Natal itu kita pakai? Kalau seakan-akan kalau kita nggak mengucapkan selamat Natal, ada permusuhan antara kita dengan orang Kristen. Itu yang baru diperbolehkan. Tapi kalau sudah aman, sudah damai, sudah tidak. Ini tentang masalah. Karena tadi menjaga akidah.
Malah yang sampai pada berlebihan, apa yang contoh yang berlebihan, nggak tahu ini apakah video hoax atau apa. Pernah kita lihat ada orang sholawatan di gereja, model-model seperti itu ya berlebihan, tidak pada tempat. Ini kita harus jaga akidah, nomor satu. Yang kedua, kemaksiatan itu namanya munafik. Lah munafik ini yang derajatnya lebih buruk daripada kekafiran. Karena dalam Quran disampaikan innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Orang munafik itu bilangnya teman, tapi kalau di belakang musuh, sehingga musuh dalam selimut. Nah ini yang membahayakan ini. Kelihatannya mendukung Islam, tapi justru menjerumuskan Islam. Ini namanya munafik. Munafik ini berbahaya. Lah, orang Muslim ini maksiatnya namanya fasik. Nama maksiatnya kalau orang Muslim itu kalau bermaksiat namanya fasik. Nah, fasik ini yang harus kita hindari. Kalau dosa itu ada dua. Satu dosa besar, dua dosa kecil. Apa yang dimaksud dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang oleh Allah maupun Rasulullah jelas-jelas ada ancamannya dalam Quran atau hadis. Nah ini dosa besar. Misalnya siapa yang berbuat ini fajaza'u jahannam. Siapa yang membunuh orang muslim secara sengaja, hukumannya neraka jahanam. Loh ini dosa besar. Kenapa? Karena Al-Quran jelas-jelas nyebut neraka. Kalau sudah diancam pakai neraka, ini dosa besar. Nanti kalau ada ancamannya disiksa sekian kali disiksa, yang sebagian ini namanya dosa besar. Tapi kalau tidak ada ancaman yang tegas, itu rata-rata ditempatkan sebagai dosa kecil. Nah, nanti ada dosa kecil, ada dosa besar. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, orang yang bijaksana tidak akan mengutamakan dunia mengalahkan akhirat. Yang namanya hidup, kita kalau kepingin hidup, itu pernah saya kutipkan seorang sufi namanya Hatim Al-Asom punya kata mutiara dalam Al-Quran, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Selama sesuatu masih kita pegang, suatu ketika akan hilang. Tapi kalau sesuatu tadi sudah kita alokasikan kepada Allah, dia akan abadi. Kalau uang itu masih berupa tabungan, masih ada resiko. Tapi kalau uang tadi sudah dipakai menafkahi keluarga, dipakai untuk sedekah, maka yang demikian ini statusnya menjadi abadi. Nah ini hadirin rahimakumullah, seringkali di dalam kehidupan kita tadi lebih mengutamakan dunia daripada apa? Akhirat. Nah, ini di sini disampaikan orang yang bijaksana adalah orang yang lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Di sini oleh Syekh Nawawi diartikan mayyamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihis salim. Siapa orang yang bijaksana? Orang yang mampu menghindar dari akal yang tidak sehat. Qalbun salim, qalbun salim ini namanya orang yang bijaksana. Lalu maqalah yang ke-8 wal maqalah as-samina an A'mash. Ini ada golongannya ini tabi'in. Ini ada ulama yang bernama Al-A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mahran Al-Kufi radhiyallahu an. Mangkana ra'su malihi taqwa, siapa yang modalnya adalah takwa
taqwa kanat al-alsunu an wasfi ribhi dinihi. Kallat al-alsunu an wasfi ribhi dinihi. Maka lidah akan terasa keluh untuk menyebutkan laba yang dimiliki. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, barang siapa modalnya adalah dunia, kallat al-alsun an wasfi khusroni dinihi. Maka lisannya keluh ketika menyebutkan kerugian dalam agamanya. Hadirin rahimakumullah, di sini ada dua namanya modal. Yang pertama modal itu takwa. Yang kedua di sini modalnya adalah dunia. Ada dua, ada takwa, ada dunia. Di dalam ajaran Islam, kita punya definisi yang namanya takwa itu dari kata wako wikoya. Dan namanya wako wikoya. Wako wikoya itu artinya terlindungi. Jadi orang yang bertakwa itu artinya orang yang nanti oleh Allah dilindungi dari api neraka. Makanya misalnya ada hadis ittaqun naro walau bisyikit tamri. Kalian akan diselamatkan dari neraka dengan cara sedekah walaupun sedikit. Ini seperti ini. Termasuk nanti di dalam cara yang lain namanya taat. Nah sekarang seperti ini. Ini kasus hukum. Mana yang lebih baik antara mudorot atau maslahat? Dalam kasus ini ada kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari keburukan lebih utama dari memperoleh kebaikan. Contohnya misalnya kasus aborsi. Para ulama itu berbeda pendapat masalah aborsi. Secara garis besar aborsi itu ada dua. Satu, orang yang mendukung kehidupan. Yang kedua, orang yang mendukung pilihan. Kalau mendukung kehidupan pasti mengharamkan aborsi. Kenapa? Kalau aborsi berarti ada makhluk hidup yang dimatikan. Tapi kalau yang mendukung pilihan maka membolehkan. Terkadang seseorang itu punya pilihan-pilihan tertentu sehingga dia memilih aborsi. Nah, di sini oleh MUI dipilih. MUI itu mengeluarkan fatwa boleh seseorang itu aborsi kalau dua keadaan. Satu namanya mudorot, dua namanya hajat. Kalau mudorot apa? Misalnya kondisi ibunya ini kalau sampai dipaksa melahirkan ibunya yang mati. Loh, kalau disuruh milih mana? Apakah anak lahir dengan resiko ibu mati atau nyawa ibu yang diselamatkan dengan resiko anaknya mati aborsi? Nah ini ulama milih yang lebih baik menyelamatkan nyawa ibunya daripada anaknya. Kenapa? Karena tadi menghindari mudorot lebih diutamakan dari mendapatkan daripada dapat anak, mendingan menghindari orang tuanya jangan sampai wafat. Nah ini maka di sini yang diutamakan apanya dulu? Menghindarkan dari keburukan, baru nanti kemaslahatan tadi. Lalu yang kedua juga sama. Yang namanya hajat itu diambil contoh, misalnya ada kasus-kasus perkosaan. Ada orang hamil gara-gara diperkosa. Lah nanti kalau ini tidak diaborsi akan mengganggu kondisi psikologisnya. Ini bukan, apalagi di dalam beberapa penemuan itu malah banyak kejadian
hamil itu dihamili oleh saudara sendiri, bahkan oleh orang tua dan yang lain-lain. Ini nanti kalau lahir, berarti efek psikologisnya ini berat. Maka di sini oleh MUI disebut hajat. Boleh untuk aborsi kalau memang kasusnya seperti ini, namanya hajat. Nah, masalah dosa dibilang kalau nanti usia 4 bulan neloni. Nah, kalau usia itu neloni berarti 40 hari kali 3, maka yang demikian ini janin sudah punya ruh. Karena janin sudah punya ruh, maka kalau diaborsi sama seperti membunuh manusia. Dosanya besar. Tapi nanti kalau masih berupa daging, belum punya nyawa, dosa tapi tidak sebesar seperti saat sudah adanya. Ini khusus bagi orang-orang yang seperti tadi, kondisi ibunya membahayakan atau dia itu hamil bukan karena keinginan tapi karena perkosaan dan yang lain. Loh, bagaimana kalau hamil di luar nikah karena perzinahan? Nah, ini ada kaidah fikih ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Orang yang maksiat itu enggak berhak dapat rukhsah. Sehingga kalau ada orang hamil di luar nikah, itu suka sama suka, nggak boleh menggugurkan baik sebelum 40 hari maupun setelah sebelum neloni maupun setelah neloni tadi, tidak boleh. Kenapa? Karena itu hasil dari perzinahan, yaitu maksiat. Jadi ini seperti contoh. Jadi yang namanya dosa, nanti di dalam salah satu hadis disampaikan salah satu dosa yang marak di jelang-jelang hari kiamat adalah tersebar luasnya perzinahan. Nah, ini biasanya kalau sudah perzinahan lanjutannya itu adalah aborsi. Tapi nanti di sini ada beberapa ketentuan. Nah, dari sini hadirin rahimakumullah, kita bisa membedakan. Kalau ada bidan, ada dokter, dia punya kemampuan untuk mengaborsi, dicek. Kalau perhatiannya itu dunia, pasti dia mau-mau saja disuruh aborsi. Siapa yang bayar akan apa? Ya mau. Ini berarti modalnya apa? Jadi pikirannya kalau dapat job itu dunia. Tapi kalau pikirannya takwa, ya tidak mau, dicek. Ini aborsi kenapa? Loh, kalau aborsi ini untuk apa? Untuk membantu orang yang berzina, dia tidak mau. Tapi kalau misalnya kayak kasus yang darurat tadi, dia mau. Ini mirip-mirip kayak kita kalau misalnya jadi pekerja apapun. Contohnya jadi konstruktor, jadi pembangunan, ini ahli bangunan. Nggak serta-merta menerima job. Ini disuruh bangun diskotik, ya nggak mau. Kenapa? Karena memang, karena modalnya takwa tadi. Tapi kalau modalnya uang, ya siapa yang? Ya ini mirip-mirip juga sama kayak pengacara. Jadi apapun lah. Jadi profesi apapun, kalau dia itu pertimbangannya dunia, pasti rugi. Tapi kalau pertimbangannya takwa, pasti untung. Kata Al-Amash tadi, siapa yang sudut pandangnya dalam memutuskan sesuatu adalah takwa, maka dia akan laba. Tapi kalau pertimbangannya adalah ekonomi, maka dia rugi. Sama seperti sekarang ini, banyak di kota-kota, di daerah-daerah yang ketika membangun wilayahnya itu perhatian utamanya ekonomi. Gimana caranya ekonomi masyarakat maju, tapi lupa, nggak peduli apakah masyarakatnya akhlaknya baik atau buruk. Yang penting apa? Ekonomi melesat, ekonomi tinggi. Sudah dah.
Sehingga apa yang terjadi? Misalnya ada orang bangun diskotek diizinkan, buka ini diizinkan, hal-hal yang berpotensi buruk diizinkan. Yang demikian ini berarti sudut pandangnya dalam mempertimbangkan sesuatu dia pakai dunia bukan pakai ketakwaan. Lalu yang ketiga, hadirin rahimakumullah, ada wal maqalah at-tasi'ah. Yang kesembilan adalah An Sufyan Ats-Tsauri wa huwa Syekhul Imam Malik. Jadi Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Terus seperti itu. Nah, dari sini ada dua Sufyan. Dulu itu ada dua ulama yang terkenal namanya Sufyan. Satu Sufyan bin Uyainah. Ini di sini namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah berkata, kullu maksiatin an syahwatin, setiap maksiat yang berangkat dari syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, semoga Allah mengampuninya. Wa kullu maksiatin an kibrin, maksiat yang berasal dari kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, maka sulit diharapkan diampuni. Lianna maksiata iblis karena asluha minal kibri, karena dosanya iblis itu asal muasalnya karena sombong. Sedangkan wa zillatu kana wa zillu sayyidina Adam karena asluha minas syahwat. Sedangkan kalau dosanya Nabi Adam itu berasal dari syahwat. Jadi maksiat itu ada dua. Pertama karena sombong, yang kedua karena syahwat. Loh, kalau sombong ini berbahaya. Lah, kesombongan ini enggak hanya dialami oleh orang yang bermaksiat. Kadang orang yang taat ini juga muncul apa? Kesombongan. Dulu kalau kita baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir, itu kita akan baca salah satu riwayat, ada seorang pemuda bisa terbang. Jadi kalau sama jangan kita bayangkan kok bisa terbang ya, wah ini wallahu a'lam, tapi di situ bisa terbang. Ya mirip-mirip kayak film-film sekarang yang dimana ada manusia bisa terbang. Ini ada seorang yang saking alimnya, saking hebatnya bisa terbang. Lah waktu terbang di atas negeri Irak itu dia komentar seperti ini. Tidak ada satupun di negeri Irak ini yang makomnya seperti saya. Langsung oleh Syekh Abdul Qadir dituding jatuh, tidak bisa bangun. Oleh ini beliau mengatakan, saya adalah wali yang akan menghilangkan kesombongan orang-orang, termasuk orang lain. Ini kita bayangkan orang yang sudah makomnya tinggi, bahkan oleh Allah dikasih karomah bisa terbang. Ketika muncul kesombongan, dia bahkan ada yang Syekh Abdul Qadir diturunkan. Satu lagi dalam kasusnya Hawariyin. Hawariyin ini umatnya Nabi Musa yang sering ikut dakwah keliling. Jadi Nabi Isa. Nabi Isa ini dakwanya keliling. Nabi Isa ini dakwanya keliling sehingga disebut Al-Masih. Al-Masih ini orang yang keliling. Makanya Dajjal itu juga disebut apa? Al-Masih. Masih Dajjal. Kenapa? Ya keliling. Nah, Nabi Isa ini kalau dakwah keliling. Nah, ketika dakwah keliling diikuti oleh umat beliau yang dalam tafsir Munir disampaikan jumlahnya sampai ada 5.000 orang. Nah, ketika dalam sebuah majelis ada kaum Hawariyin ini singgah di sebuah daerah. Ketika singgah di sebuah daerah, di situ ada orang nakal,
Orang yang biasa maksiat, suka maksiat, ketika melihat rombongannya Nabi Isa, tertarik kepingin ikut. Mungkin kan kalau ada kayak majelis zikir, sholawat, taklim, kok ke daerah tertentu, bisa jadi seandainya di situ ada orang yang biasanya preman, biasanya buruk, tergugah ingin ikut pengaji, dia kepingin ikut. Nah, ketika kepingin ikut pengajian tadi, ada orang Hawariyin, ada muridnya Nabi Isa, itu yang risih. Ini gimana ini yang saya ini yang ahli sholawat, ahli zikir, kok sandingan sama orang yang tukang maksiat. Ini merasa apa? Risih. Ibaratnya kalau sekarang pakai tato sebagainya, pokoknya penampilannya tampilan orang risih. Saya orang mulia, dia orang hina. Nah, ketika si orang yang ini merasa risih, turun wahyu Allah kepada Nabi Isa, sampaikan ke umatmu itu, kalau makomnya saya turunkan, sedangkan orang yang buruk tadi makomnya saya naikkan. Berarti apa? Orang yang mulia tadi hanya gara-gara sombong, maka muncul apa? Bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu. Ini juga banyak sekali kemaksiatan yang terkait dengan kesombongan itu banyak. Jadi tidak hanya kemaksiatan, bahkan orang yang taat itu kadang bisa punya penyakit seperti tadi, sombong, ujub dan sebagainya. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada seorang syekh. Tidak salah namanya Syekh Bishrun. Syekh Bishrun ini ketika beliau itu ibadah, sholatnya lama. Ketika sholatnya lama, ini ada seorang pemuda yang melihat, terkagum-kagum. Luar biasa jenengan Syekh, kalau sholat itu khusyuk, kalau sholat itu apa? Lama, pokoknya dipuji. Apa jawaban Syekh? Wahai anak muda, kamu jangan terkecoh dengan ibadahku. Setan itu dulu ibadah itu berabad-abad, tapi ujung-ujungnya jadi terlaknat. Yang ahli ibadah siapa? Setan. Setan itu ahli ibadah dulu, ternyata apa? Kemudian maksiat, kemudian sekarang jadi syaitonir rajim, terlaknat. Berarti apa maknanya? Kalau kita merasa bahwasanya ibadah yang kita lakukan selalu tidak merasa aman, tidak sampai merasa ujub, ini untuk menjaga diri. Lalu yang kedua, ini dikasih contoh di sini, setan itu kenapa kok tidak dimaafkan oleh Allah? Karena tadi dia maksiatnya sombong. Ada satu kisah yang menyatakan setan itu sempat ketika Nabi Adam sudah wafat, sempat mau diterima taubatnya oleh Allah. Ditanya seperti, ya saya terima taubatmu, asalkan kamu mau sujud ke makamnya Nabi Adam. Jawabannya setan, ya Allah, dulu waktu hidup saya tidak mau sujud, apalagi sudah mati. Ya, jadi tetap tidak mau. Ini yang akhirnya ya sampai sekarang tidak diampuni gara-gara sombong. Yang kedua, ada maksiat gara-gara syahwat. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau kita maksiat, lebih baik kita akui itu sebagai sebuah maksiat daripada dicarikan pembenaran. Jadi kita tahu kalau itu maksiat. Ada orang melakukan kemaksiatan, misalnya nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Ini lagi asyik-asyiknya wisata, saya tidak sempat. Ini kan berarti apa? Dosa. Ini syahwat. Motivasinya apa? Berarti dia karena syahwat. Maka kalau yang seperti ini tidak usah dicarikan dalil-dalilnya. Sama kalau misalnya kita lihat di masyarakat, kok ada orang ketika pakaiannya masih terbuka auratnya, itu maksiat. Tidak perlu dicarikan apa? Saya mau cari dalil gimana biar tampilan kelihatan rambut, kelihatan kaki, kelihatan tangan,
tetap tidak dosa. Seperti ini tidak usah, kenapa? Cukup kita akui itu maksiat. Nah, nanti masalah kita belum bisa meninggalkan, nah itu kita banyak doa. Kan masih banyak mungkin di warga-warga sekitar kita yang masih belum bisa tampil menutup aurat secara sempurna. Yang demikian itu diakui itu maksiat, tapi tadi tidak perlu dicarikan apa? Dalil-dalil yang membolehkan yang demikian itu. Itu saya kira lebih baik. Tadi disampaikan kalau motivasi orang maksiat itu karena syahwat, semoga Allah mengampuni. Berarti ada peluang bisa diampuni, ada peluang bisa diampuni. Apalagi di kasus Indonesia, kalau menurut para pakar, para peneliti, Islam di Indonesia itu uniknya apa? Uniknya adalah nggak jilbaban tapi rajin sholat. Itu kan sesuatu yang unik. Nggak jilbaban tapi apa? Rajin sholat. Habis sholat ya dilepas lagi jilbabnya, kerja lagi. Nah, ini sesuatu yang jarang dijumpai. Biasanya kalau di tempat lain kalau sudah nggak jilbaban sepaket sama tidak sholat. Kalau di sini kan nggak jilbaban tapi sama tetangga ya baik, ya dia ramah, ya dia kerjanya ya halal, ya hanya dia masih belum bisa jilbaban. Tapi yang lain sudah baik, keluarga baik, kerjanya ya selalu milih yang halal. Kemudian tadi dia ya rajin sholat, kalau waktu musim ngaji ya rajin ngaji. Tapi begitu keluar kadang masih tidak pakai jilbab. Yang demikian ini ya tadi keunikan di Indonesia. Di Indonesia seperti itu. Tapi tentu kita tidak membenarkan, tapi catatan pentingnya adalah bahwa yang demikian itu berasal dari syahwat. Kalau kita bermakna sombong, salah satu yang saya tidak mau pakai jilbab. Kenapa kok tidak mau pakai jilbab? Misalnya memandang pakai jilbab itu kuno, pakai jilbab itu pokoknya yang menunjukkan kesombongan lah. Pakai jilbab itu bukan kewajiban agama, model-model seperti itu. Khawatirnya yang demikian ini berarti sombong, tidak melakukan karena faktor sombong, dan itu lebih sulit ditaubati daripada yang motivasinya syahwat. Satu lagi hadirin rahimakumullah, dalam Islam syahwat itu ada manfaatnya asalkan dikelola. Makanya dalam Islam itu nggak boleh niru tradisi rahib. Rahib itu memutus syahwat. Rahib itu memutus syahwat. Pemuka agama nggak boleh nikah. Hidupnya ditujukan untuk Tuhan, sehingga tidak mau. Ini namanya apa? Memutus syahwat. Kalau dalam Islam itu syahwat tidak diputus tapi dikelola. Karena syahwat itu penting. Dengan adanya syahwat itulah manusia sampai hari ini masih hidup. Kalau nggak punya syahwat makan, wah itu resiko bisa mati. Kita punya syahwat makan sehingga sampai hari ini manusia masih bisa hidup. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang makalah yang ke-10. Makalah yang ke-10 an ba'diz zuhad, dari orang yang sebagian ahli zuhud. Di sini diartikan orang yang memandang rendah dunia dan tidak kalau bahasa lugasnya itu orang zuhud itu antara dikasih batu sama dikasih batu mulia itu perasaannya sama. Ini kita sulit kalau seperti itu. Dikasih batu sama dikasih batu mulia perasaannya. Dikasih koral sama dikasih intan permata itu perasaannya sama. Itu kan sulit kalau kita nerima batu, tentu beda perasaan dengan nerima intan permata. Orang zuhud itu sama. Ini yang dulu diceritakan dalam kasus-kasus Wali Songo itu, di mana banyak para wali kalau punya karomah
seandainya mau, apapun yang ditunjuk bisa jadi emas. Dulu Rasulullah juga sama. Rasulullah sempat ditawari seluruh gunung Uhud itu bisa jadi emas, tapi beliau menolak. Ini contoh zuhud. Ada seorang zuhud yang berkata, man adnaba dzamban wa yadhak, siapa yang berdosa dan dia tertawa ketika melakukan dosa, fa innallaha yadkhulun nar wa yabki, maka kelak dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Waman ata'a wa yabki, siapa yang taat kepada Allah dalam keadaan menangis, qala Allah ta'ala, fa innallaha ta'ala, maka Allah akan yudkhiluhul jannah wa yudkhil, maka wa yadhaku, ketika dia masuk surga dia akan tertawa. Ini ada dua. Ini satu tertawa, yang kedua menangis. Kalau dalam bahasa biasanya ada istilahnya, ada mungkin tidak dalam langsung tertawa-tawa, tapi bangga dengan dosa-dosa. Orang berdosa tapi bangga. Ini saya kalau minum minuman keras sanggup minum 3 botol tanpa mabuk. Nah demikian ini apa? Bangga terhadap teman. Saya ini pandai kalau korupsi itu nggak ada yang menemukan. Kalau mencuri motor cukup 5 detik 7 detik hasil. Nah, demikian ini apa namanya? Bangga terhadap dosa. Ini namanya orang yang berdosa tapi tertawa-tawa. Tidak harus dimaknai dia tertawa, tapi tadi bangga. Seakan-akan dosa itu dianggap prestasi. Mungkin kalau di golongan muda, saya ini loh orang yang punya pacar 10, 15 model-model seperti ini kan apa? Dosa tapi ya Bapak bangga. Demikian ini tidak baik. Yang kedua, kalau dalam masalah ketaatan kita ini disuruh menangis. Oleh Rasulullah kita dikasih 2 cara. Satu namanya berusaha menangis, yang kedua menangis yang sungguh-sungguh. Rasulullah itu sering ngasih tips, kalau kita baca Quran, kalau kalian nggak bisa menangis, pura-puralah menangis. Berarti pura-pura itu memaksakan diri untuk menangis. Aslinya nggak sedih. Kita saja kadang kalau lihat film, sinetron, apa kalau ini ikut nangis gara-gara apa? Ikut alur ceritanya, merasa apa? Menangis. Nah kita di sini ya kayak orang acting. Pertama awal-awal disuruh acting itu tetap dapat pahala. Ini yang nanti di awal surat awal juz 7 disampaikan bahwasanya yufidu minad dam'i arafu minal haq. Orang-orang pimpinan Nasrani dulu ketika dengar bacaan Al-Quran langsung menangis. Padahal ini orang Kristen dengarkan apa Al-Quran itu bisa nangis. Sayyidina Umar yang setegas itu ketika dengar bacaan surat Toha beliau juga menangis. Raja Najasyi ketika dengar sahabat Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam menangis. Nah sekarang ini tadi kita ketika baca Quran menangis apa tidak? Seperti kenapa gak menangis? Salah satunya karena target kita baca Quran adalah juz. Yang penting hari ini dapat 1. Jadi motivasinya itu apa? Cepet-cepetan, yang penting cepat. Ibaratnya orang jalan-jalan itu yang penting sampai lokasi 1 jam. Gak peduli pemandangannya. Sehingga apa? Karena gak peduli pemandangan, gak ada kesan di hati.
Beda kalau misalnya jenengan naik delman atau naik beca atau apa yang kira-kira jalannya pelan. Di mana tujuannya saat itu bukan cepat, tapi apa? Menikmati pemandangan jelas. Ketika menikmati pemandangan, walaupun hanya sebentar, di situ akan terasa. Tadi salah satunya, kenapa kok kita ini nggak menangis saat baca Quran? Karena orientasi kita baca Quran targetnya juz. Yang penting apa? Ya sahtam sekian-sekian. Kalau Imam Hanafi itu ngasih target, ini saya kira kalau Imam Hanafi ini targetnya adalah orang yang setahun khatam 2 kali tidak disebut orang yang melalaikan Quran. Ini targetnya siapa? Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi itu punya target siapapun yang dalam 1 tahun khatam 2 kali sudah tidak disebut orang yang Al-Qur'ana mahjur, tidak disebut orang yang melalaikan Berarti kita punya kesempatan mengatamkan 1 Al-Quran 1 semester 6 bulan. Itu target minimal. Target minimal. Tuh, kalau yang bagus, kalau lihat urutannya, memang normalnya 1 bulan khatam sekali. Karena apa? Memang Al-Quran didesain 30 juz agar mempermudah orang bisa khatam 1 bulan 1 kali. Kalau nggak bisa ya tadi 2 bulan sekali. Bagaimana kalau nggak bisa? Minimal setahun khatam 2 kali. Nah ini target kita, target minimal. Oleh karena itu, para ulama-ulama seperti siapa ini? Imam Nawawi, beliau punya kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau ketika dikasih pendapat mana yang lebih baik, membaca Quran banyak ataukah baca Quran sedikit, beliau itu ngasih pandangan. Kalau ada orang sibuk dalam arti berdakwah, sibuk untuk kemaslahatan umat dan yang lain-lain, maka dia boleh baca Al-Quran sedikit. Kenapa? Karena waktunya sudah sibuk untuk dipakai untuk kemaslahatan nanti. Tapi kalau ada orang yang tidak sibuk, maka tentu disuruh memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, mana yang lebih baik? Apakah sedikit tapi berkesan karena memahami ayatnya, ataukah banyak tapi tidak berkesan? Di sini beliau milih pendapat yang lebih baik adalah sedikit tapi apa? Berkesan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu pelan-pelan, tidak cepat-cepat sehingga menimbulkan kesan. Nah, saya kira kesimpulannya satu, kita punya 2 cara baca Quran. Yang satu kita targetnya juz, tapi yang kedua targetnya apa? Ingin menikmati suasananya Al-Quran. Kalau kita nikmati baca terjemahnya itu bagus, ada sebuah kenikmatan. Ketika baca ayat-ayat Al-Quran itu ada kenikmatan. Tapi di sisi lain kita juga bisa pakai pendekatan yang berdasarkan juz, terutama pada saat khataman. Saya kira niku ini beberapa materi yang bisa kita, mungkin ada yang ditanyakan di komentar. Pertama, apa bedanya zuhud dengan sufi? Zuhud dengan sufi. Yang kedua, saya itu pernah membaca taburkanlah pasir ke mulut orang yang suka muji-muji. Terus ketika ada surat, saya itu bacanya agak sulit juga, yang panjang juga sulit. Di surat An-Nur ayat 31. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya jenengan sulit kenapa nih? Bacaannya panjang tuh sulit. Kok rupanya dibaca itu aurat insya itu Surat An-Nur 31.
ayat 31 ya. An-Nur ini surat Madaniyah. Memang ciri khas Madaniyah itu panjang-panjang. Ayat Madaniyah itu biasanya salah satu cirinya itu memang panjang. Di sini membahas tentang masalah aurat tadi. Ini sebenarnya wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha al-ayah. Ini secara garis besar kalau kita membaca Al-Qur'an memang disarankan tadi kan ada 4 cara baca Quran. Kalau menurut ilmu itu ada 4. Ada yang bacanya itu tahqiq. Tahqiq itu saat kita belajar, kayak ngajarkan anak-anak baru belajar ngaji, itu modelnya yang tahqiq tadi. Jadi menempatkan satu huruf itu benar-benar dipenuhi. Dulu itu ada qorik namanya Abdul Basit. Mungkin kalau kita lihat kiroannya ada murattal namanya Abdul Basit. Itu kalau baca itu tahqiq, pelan gitu kalau baca. Ada lagi yang kedua, ada nanti namanya tadwir. Tadwir ini sedang. Jadi ritmenya sedang. Sedang itu kayak bacaannya Syekh Al-Ghamidi. Jadi Syekh Al-Ghamidi murattalnya itu masuk tadwir sedang. Lalu ada lagi yang cepat, hadar. Hadar ini cepat. Cepat ini yang biasanya dibaca oleh Syekh As-Sudais maupun Syekh Asyurem saat memimpin sholat tarawih. Jadi cepatnya itu cepatnya As-Sudais, nggak cepatnya khataman di Indonesia. Khataman di Indonesia kadang nggak jelas ini, hanya ambil penggalan akhir-akhirnya saja. Makanya ya pantas kalau setelah khataman, ya Allah semoga Engkau ampuni kalau kami membaca tidak memenuhi unsur-unsur tajwidnya. Satu lagi takdir. Berarti jenengan kalau kesulitan membaca ayat-ayat seperti ini, dimulai dari jangan cepat-cepat dulu, tapi baca yang tahqiq tadi, pelan-pelan. Baca yang pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Kalau seandainya ini bahasa Indonesia, kita bacanya sedikit mengeja, tidak langsung apa? Ya, boleh mengeja B, E, A, W, model seperti itu baru nanti tidak apa-apa pelan-pelan. Karena dalam hadis pun tetap orang yang baca secara tadi terpotong-potong kesulitan tetap dapat pahala. Kenapa kok dapat pahala? Orang yang baca Quran tanda dia cinta Al-Quran, sekalipun bacaannya masih belum bagus. Nah, kecintaannya kepada Al-Quran itu yang mendatangkan pahala. Lalu yang kedua, ini bahasa ilustrasi. Ketika ada orang memuji itu ada dua. Satu, memuji yang tidak sesuai fakta. Nah, ini yang oleh Rasulullah disuruh untuk apa tadi? Melempari dengan debu pasir. Ini bahasa sederhananya, itu bahasa sana nih. Orang mungkin sana kan banyak pasir. Kita kalau suruh melempar pasir harus cari dulu. Sana kan di padang pasir, kalau sewaktu-waktu bisa ngambil. Nah, kita ya jangan pakai pasir. Intinya bilang tidak usah. Ini kasusnya seperti menjilat. Jadi memujinya itu tujuannya untuk menjilat, berhadiah. Tapi kalau memuji sesuai dengan fakta, itu nanti dalam bahasa Al-Quran namanya fabasyir tiba, berilah kabar gembira. Jadi ada orang ketika ada hadis tadi, ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya dipuji lalu saya merasa senang dengan pujian tadi? Maka Rasulullah jawab, itulah lahumul busyra fil hayatid dunya. Itulah kabar gembira bagi orang yang berbuat baik, maka dia mendapatkan apa? Pujian. Jadi ada pujian kalau memang kita melakukan sesuatu kok baik, tadi dihukumi tidak apa-apa, itu sebagai bagian dari kabar gembira.
kecuali kita ini rentan ujub. Nah ini yang jadi masalah. Kalau sedikit dipuji langsung apa? Ujub ini ya, sembilan ini mendingan jangan mau. Kalau ada orang yang memuji, diingatkan langsung alhamdulillah. Jadi kalau ketika kita dipuji seseorang, jangan mengiyakan tapi apa? Alhamdulillah. Kalau katanya Sayyidina Ali, biasanya kalau ada orang memujiku kok ternyata benar sesuai, nah ini ya tadi memuji. Tapi kalau nggak benar dimintakan ampunan. Bahasa sederhananya, kalau saya tidak sesuai dengan pujiannya, saya mohon maaf kepada Allah. Kalau dia memuji tidak sesuai dengan aslinya, saya memohonkan maaf untuk dia. Itu Sayyidina Ali. Ini masalah pujian. Ada pujian yang memang terpuji, ada pujian yang diperbolehkan. Kita pun ketika dalam sholawat itu rata-rata isinya apa? Memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita puji. Hanya pujian yang paling bagus adalah pujian ketika yang bersangkutan tidak ada. Kalau pas nggak ada kita puji, berarti kita memujinya ini insya Allah lebih ikhlas. Kalau memuji di depannya, jangan-jangan kita ada kepentingan. Nah ini yang harus dihindari. Lalu yang terakhir tadi ada sufi, ada zuhud. Zuhud itu salah satu sifatnya orang sufi. Jadi sufi itu orangnya. Dan namanya orang sufi, salah satu sifatnya nanti ada namanya zuhud. Zuhud ini bahasa sederhananya dia salah satu tanda kalau dia sufi, zuhud salah satunya. Tapi nanti masih punya banyak ini lagi, punya banyak sifat-sifat yang lain. Dan pada satu titik, setiap sufi itu biasanya punya senjata andalan sendiri-sendiri. Kayak Robi'ah al-Adawiyah itu senjatanya bukan zuhud, tapi nanti senjatanya adalah mahabbah, cinta Allah. Abu Dzar al-Ghifari senjatanya zuhud. Nanti siapa misalnya Syekh Abdul Qadir, nanti senjatanya apa? Tiap sufi itu punya apa? Ibaratnya punya cara khusus di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang pakai mahabbah, cinta kepada Allah. Ada yang pakai zuhud seperti tadi Abu Dzar al-Ghifari dan yang lain-lain. Ini ada cara. Tapi yang pasti sufi itu orangnya orang yang kepingin membersihkan hati. Dan salah satu tanda orang yang bersih hatinya adalah orang yang zuhud. Saya kira. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi barakatil Fatihah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.